你们好，现在我们要开始技术学习第二课生词二. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran lesson 2 New Words yang kedua. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah memberikan stabilo pada textbook Mandarin kalian, New Words kedua di halaman 19, supaya kalian bisa memahami kata-kata yang kita fokus untuk pelajari. Silakan di-highlight seperti contoh di samping ini. Hal kedua yang harus kalian lakukan adalah menuliskan ulang kata-kata yang kita pelajari di dalam video pembelajaran ini. Ingat, kalian menuliskan, pastikan menuliskan tidak sekedar nulis, tetapi juga sambil menghafal setiap hanse yang kalian pelajari di dalam video hari ini. Materi hari ini terbagi dua bagian. Yang pertama, New Words yang seperti biasa. Yang kedua, kita akan masuk ke pembelajaran kata penggolong. Atau dalam bahasa Mandarinnya adalah liangzi. Liangzi. Kata pertama, luan. Luan. Luan adalah artinya messy, berantakan. Kemudian kata kedua yaitu tai, bla bla bla, le. Ini adalah suatu kata yang biasanya dipakai untuk komplain, ya, biasanya. Contohnya misalnya, tai tal, too big, terlalu besar. Yo, oh ya, tai bla 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 artinya too atau really, ya. Biasanya di antara tai dan le itu diisi dengan kata sifat. Terus yang ketiga itu kata tanya, wei shemme, atau dalam Mandarinnya tuh Inggrisnya artinya why, kenapa, ya. Biasanya jawabannya yin wei, because, ya, bla 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 dan seterusnya. Oke, kita lihat contoh kalimat berikut. Yesterday, mommy said, why my room always so messy. Yesterday, mommy said, why my room always so messy. Silakan diterjemahkan menggunakan hanse, pinyin dan intonasi. Kata keempat itu quits. Quits itu adalah kabinet. Kabinet yang dimaksud sini adalah yang bentuknya tertutup, dalam arti mempunyai pintu, ya, ada pintunya. Sedangkan kalau self itu bentuknya terbuka, rak, ya. Itu Mandarinnya adalah jiazi. Oke, kata kelima ikui. I itu dari kata ifu, clothes, baju, ya. Ikui itu wardrobe. Kemudian yang keenam sucia. Book shelf atau rak buku. Ini yang Lao Sha tadi maksud jiazi. Jiazi itu adalah rak, ya. Sehingga sucia itu rak buku yang terbuka. Kalau sukui itu adalah rak buku, itu adalah book cabinet, ya. Sukui itu adalah book cabinet, ya. Sifatnya tertutup, ada pintunya. Terus yang ketujuh, chuang tou kui. Chuang tou kui itu adalah bedside cabinet. Biasanya ada lemari kecil, ya, atau meja kecil yang ada di samping tempat tidur. Tempat tidur sendiri Mandarinnya adalah chuang. Dan yang kedelapan tuh cha che, magazine, majalah. Jadi kalau Lao Sha mau bilang English magazine, ying yi cha che. Selanjutnya kita akan mempelajari kata penggolong atau kata bantu bilangan. Dalam Mandarinnya adalah liangzi. Nah, apa sih kata penggolong atau kata bantu bilangan itu? Dalam bahasa Mandarin terdapat kumpulan kata yang membagi kata benda dalam beberapa kategori tertentu. Misalnya, untuk kata buku, majalah, kita menggunakan kata penggolong pen, ya, pen. Sedangkan untuk orang kita menggunakan kata penggolong ke atau kata bantu bilangan ke. Dan ini sangat banyak jenisnya karena jenis benda itu banyak sehingga dibutuhkan sangat banyak kata penggolong sehingga mau tidak mau ini harus dihafal, ya, harus dihafal semuanya. Oke, kita akan segera mulai. Kata penggolong yang pertama itu adalah suang. Suang itu artinya pair, sepasang. This is a measure word used for shoes, socks, and hands. Jadi ini measure word yang digunakan untuk 3 benda, ya. Shoes, sepatu, socks, kaos kaki, dan hands itu tangan, ya. Kemudian yang kedua, fu.
Fu juga adalah measure word yang artinya a pair, sepasang. Tapi fu, a measure word used for accessories, ya, digunakan untuk aksesoris. Contohnya apa? Contohnya ini, earrings, anting-anting, ya, jumlahnya sepasang. Oke. Oke, kita lihat contoh kalimat berikut, ya. A pair of yellow socks. A pair of a yellow socks. Menurut kalian ini menggunakan apa? Suang atau fu? Suang atau fu, ya. Suang atau fu. A pair berarti sepasang, satu pasang. Berarti diawali dengan i. I suang atau i fu. Nah, silakan kalian tentukan menggunakan apa. Yang kedua, yang C. Two pair of glove, ya. Two pair of glove, ya. Dua pasang sarung tangan, ya. Dua pasang sarung tangan. Silakan apakah karena dua, jadi kita menggunakan kata liang, bukan ya, liang. Jadi liang suang atau liang fu. Silakan kalian tentukan, apakah dia termasuk dalam golongan suang atau fu, berdasarkan informasi yang ada tadi, yang Lause berikan. Yang ketiga, yaitu adalah tiao. Tiao. Tiao itu adalah measure word used for narrow or thin and long items. Itu adalah kata bantu bilangan yang digunakan untuk benda-benda yang tipis, panjang, ya. Oke, yang kedua bisa juga digunakan use for pants or skirt atau pakaian yang bagian bawah, ya, atau bawahan seperti itu. Ingat ya, tiao use for narrow or thin and long items, atau bisa juga digunakan untuk pakaian atau yang bagian bawah atau bawahan, ya. Terus yang keempat, tao. Tao. Tao ini adalah set, ya. A measure word used for sets of things adalah benda-benda yang digunakan untuk yang sifatnya satu set. Oke. Nah, ada beberapa contoh kalimat di bawah ini, D sampai G. Yang D, 3 pieces of pants. 3 pieces of pants, ya. Tiga jenis celana, ya. Silakan kalian tentukan menggunakan measure word apa, ya. Jadi 3 berarti sun, kemudian measure word-nya, kemudian pants. Pants itu Mandarinnya adalah kuzi. Kuzi. Kemudian yang E, 4 pieces of scarf. 4 pieces of scarf. Nah, scarf itu masuk jenis yang mana? Tiao atau tao, ya. Tiao atau tao. Scarf itu ada di dalam buku textbook Mandarin kalian, New Words yang kedua, ya. Terus yang F, 5 sets of sportswear. 5 sets of sportswear, ya. 5 set baju olahraga. 5 set baju olahraga berarti baju olahraga terdiri dari atasan dan bawahan, ya. Terdiri 5 set. Silakan tentukan menggunakan tiao atau tao. Dan yang G, 2 sets of dining table chair. 2 sets of dining table chair. Kita sudah belajar kata dining table, dining chair, ya. Jadi 2 sets. Silakan kalian tentukan ini menggunakan tiao atau tao. Kata bantu bilangan yang kelima itu adalah ting. Ting. Ting, this is a measure word used for something that has a top. Jadi digunakan untuk benda-benda yang mempunyai top, ya. Contohnya hat, topi, ya. Contoh paling gampang lagi, kalau di rumah itu punya apa nih yang ada topnya ke atas, ya. Kemudian yang keenam, cien. Cien. This is a measure word used for clothes, especially tops, ya. Jadi digunakan untuk baju bagian atas. Jadi bedanya tadi dengan tiao itu untuk bawahan, sedangkan cien untuk baju yang atasan. Contohnya, ya, yang K kita lihat, 6 pieces of hats. 6 pieces of hats, ya. 6 topi, ya. Topi itu hat ada di dalam textbook Mandarin kalian yang New Words yang kedua. Silakan kalian lihat, ya. Kemudian yang I, there are 7 pieces of sweaters inside my wardrobe. There are 7 pieces of sweaters inside my wardrobe, ya. Sweaters juga ada di dalam textbook kalian. Silakan kalian tentukan apakah dia menggunakan ting atau cien. Measure word yang ke-7 ini dan ke-8 sudah pernah kita pelajari di kelas 10. Yaitu cia. Cia. Cia itu di sini bukan artinya rumah. Karena di sini cia sebagai measure word, jadi dia digunakan untuk company, shop, hotel, restoran, ya. Kemudian yang ke-8,
suo, suo, this is a measure word yang juga sudah kita pelajari di kelas 10. Use for school or hospital. Use for school or hospital. Kita lihat contohnya, ada 4 contoh di bawah ini. Yang J, 8 big restaurants. Silakan kalian translate 8 big restaurants. Masih ingat kan restoran Mandarinnya? Ya. Kemudian yang K, 10 new schools. 10 new schools. Ya. Silakan lihat, schools itu menggunakan cia atau suo. Kemudian yang L, 9 small companies. 9 small companies. Dan yang M, a big wardrobe. A big wardrobe. Ini Lause tambahkan sedikit kata wardrobe. Nah, wardrobe tidak berhubungan dengan cia atau suo. Nah, wardrobe itu karena tidak ada ketentuannya, jadi tetap menggunakan ke. Ya. Selanjutnya, measure word yang ke-9 dan ke-10. 9 itu pen. Pen. This is a measure word used for books. Kemudian yang ke-10, cow. Cow. This is a measure word used for numbers of family. Jumlah anggota keluarga. Ya, digunakan untuk jumlah anggota keluarga. Kita lihat contoh kalimat berikut. Yang N. There are 2 magazines. There are 2 magazines and a set of Mandarin books on the book cabinet. There are 2 magazines and a set of Mandarin books on the book cabinet. Ya. Oke, di situ ada 2 benda yang butuh kata bantu. Pertama, 2 magazines. Ya, silahkan apakah dia menggunakan, kalian tentukan, magazine itu jenis apa? Berarti menggunakan measure word apa? Kemudian, a set of Mandarin books. Ya, meskipun dia di sini adalah buku, book, tetapi di situ ada kata set. Berarti menggunakan measure word apa untuk set? Ya, kalau set itu biasanya terdiri dari dua pasang ya, atau lebih dari dua jenis tapi satu set sifatnya. Kemudian yang O, I have 3 members in my family. I have 3 members in family. Father, mother, and me. I have 3 members in family. Father, mother, and me. Ya. Nah, di sini kata 3 members berarti butuh measure word yang digunakan untuk family, numbers of family. Oke, silakan ditentukan mana yang akan kalian gunakan.